Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada agar kita sampai pada hari ke-10 Ramadan tahun ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik dalam berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan ini adalah memperbanyak doa. Doa yang menjadi salah satu penghubung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak doa di bulan Ramadan sangatlah dianjurkan karena beberapa keutamaan dan beberapa hal. Dan pada bulan Ramadan ini, karena Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkat, Ramadan adalah bulan di mana pintu-pintu langit dibuka dan doa-doa hambanya lebih dekat untuk dikabulkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku sangatlah dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini hadir di tengah-tengah ayat puasa. Seolah Allah ingin memberitahukan kepada kita, seolah Allah ingin menegaskan bahwasannya Ramadan adalah bulan untuk berdoa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Ketika usaha sudah dilakukan, ketika kemampuan terasa terbatas, ketika skill terasa kurang mumpuni, doa menjadi tempat untuk kita bergantung dan berharap. Doa menjadikan kita sesuatu untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa kita menunjukkan kelemahan kita, kita menunjukkan ketidakmampuan kita menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepasrahan diri kita dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Hadis riwayat Tirmidzi. Maknanya, berdoa itu bukan hanya sekedar meminta, berdoa bukan hanya sekedar menginginkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga bentuk sebuah penghambaan, bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita hanya berdoa ketika kita sedang susah, ketika kita sedang tidak bahagia, ketika kita sedang dilanda oleh musibah. Padahal
Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang sering berdoa, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan sehat dan sakit, dalam keadaan bahagia maupun tidak bahagia. Makanya, janganlah kita malu untuk berdoa. Janganlah kita ragu untuk meminta. Karena Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui isi hati hambanya. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, saya akan memberitahukan kepada para pemirsa sekalian, bahwasannya ada waktu-waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Di antaranya, yang pertama adalah saat ketika sahur. Di waktu-waktu sebelum terbitnya fajar, ada waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Entah apakah kita berdoa setelah ataupun sebelum sahur. Kemudian yang kedua, yaitu adalah saat kita berpuasa. Berpuasa menjadikan kita menahan diri kita dari segala hawa nafsu. Yang kemudian, yang ketiga, yaitu menjelang berbuka puasa. Menjelang berbuka puasa bukan hanya ajang untuk kita menunggu azan berkumandang, untuk kita menikmati hidangan, akan tetapi itu juga adalah waktu yang mustajab bagi kita untuk berdoa. Kemudian yang keempat, yaitu di sepertiga malam terakhir, waktu di mana umat muslim melakukan sholat tahajud, bermunasabah, muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, waktu yang sangat mustajab untuk berdoa, yaitu antara azan dan iqamah. Pada waktu-waktu antara azan dan iqamah, setelah kita melakukan sholat sunnah, kita menghamba kepada Allah sembari menunggu iqamah untuk dilaksanakannya sholat wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasu da'awatin la taruddu da'watul walidi, wa da'watus shaimi, wa da'watul musafir." 3 doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Doa orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Dan doa seorang musafir. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Oleh karena itu, janganlah kita sia-siakan kesempatan emas ini. Berdoalah dengan penuh keyakinan dan penuh harapan. Jangan terburu-buru. Janganlah kita terburu-buru ingin segera dikabulkan. Karena doa tidak selalu dikabulkan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi doa selalu dikabulkan sesuai dengan apa yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang langsung dikabulkan, ada doa yang ditunda, dan ada doa yang disimpan sebagai pahala atau pengganti musibah di akhirat nanti. Tidak ada satupun doa yang akan sia-sia. Maka pada bulan Ramadan ini kita hidupkan doa. Doakan diri kita, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, dan juga umat Islam seluruhnya. Jadikan doa sebagai kebiasaan. Jadikan doa sebagai kebutuhan. Bukan hanya sebagai pelarian saat susah. Bukan hanya sebagai pelarian saat kita sedang tidak bahagia. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang gemar untuk berdoa. Kuat berharap kepadanya dan yakin akan pertolongannya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Saya Jenderal Khotob undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.